Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyimak sekaligus membumbui komentar pada sebuah postingan dari channel Al-Muallim Center yang diberikan judul "Kami siap meladeni debat terbuka dengan Panji Gumilang, pemimpin Al-Zaitun". Kita simak dulu cuplikan yang dipakai dan kemudian dikomentari oleh pemilik channel tersebut. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Pesah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Kita diem saja, yang nambaki majelis ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Ya. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Ladina liman la aklala. Nah, itulah tadi cuplikan beberapa potongan video acara kunjungan dari Kemenak Indramayu ke Pondok Pesantren Al-Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Video ini dikirim oleh beberapa jamaah, kemudian kami klik, ternyata dari akun YouTube miliknya Al-Zaitun. Di dalam video ini telah jelas bahwa Panji Gumilang seolah-olah arogan nih, seolah-olah menantang sana sini. Walaupun toh kalimatnya tidak menantang, tetapi bisa disimpulkan karena dia menantang seolah-olah ingin mengadakan khotib sholat Jumat dari pelajar putri, pelajar perempuan. Bahkan dia memprotes nih, seolah-olah memprotes bahwa mengapa soft sholat antara laki-laki dan perempuan dikasih satir, dikasih penghalang. Jadi dia ingin mengajarkan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini rusak ini kalau dibiarkan. Kemudian dia juga tidak terima kalau ada perempuan soft sholatnya di depan. Dia mengatakan makruh. Kemudian dia menjelaskan makruh itu bukan hukum, makruh itu abu-abu. Ini orang yang tidak paham tentang usul fikih ini. Makruh itu kan macam-macam, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Dan dasar kemakruhan itu memiliki dalil dari Al-Quran maupun hadis. Tidak bisa tanpa menggunakan dalil dari Al-Quran maupun hadis kemudian seseorang menghukumi makruh. Dan oleh Panji Gumilang dikatakan makruh itu bukan hukum. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Muallim meminta kepada pemerintah ini, pemerintah pusat, yang harus menerjunkan timnya. Yang pertama bergerak yaitu sudah Kemenak dari Indramayu, Kemenak Indramayu, karena Al-Zaitun berlokasi di Indramayu. Maka kami apresiasi Kemenak Indramayu sudah melakukan kunjungan
ke Pondok Pesantren Al Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Berarti masih suasana hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran nih. Kemudian karena memang seolah-olah arogansi daripada Panji Gumilang ini, dia seolah-olah menantang mau mengadakan khotib Jumat perempuan, pelajar putri. Waduh, ini kalau semakin viral ajaran seperti ini, nanti di mana-mana khotib Jumat perempuan, imam sholat akhirnya perempuan, di mana-mana antara laki-laki dan perempuan campur baur. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan hak dengan kebatilan. Oleh sebab itulah, wahai seluruh sarjana muslim yang alim, yang faqih, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh ustadz nih yang faham tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis serta usul fikih dan ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama, mari diajak duduk bareng nih Panji Gumilang. Kalau seandainya nggak ada yang siap, kami Al-Fakir Darul Ma'alim siap untuk berdialog, meladeni Panji Gumilang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komentator tersebut mengatakan bahwa Panji Gumilang ini seolah-olah arogan. Kalau menurut kami itu bukan seolah-olah lagi, memang arogan. Lihat dari gaya bicaranya, sampai mengetuk-ngetuk meja di hadapan rombongan Kemenak Indramayu. Bahkan rombongan Kemenak Indramayu ini kita lihat di hadapan Panji Gumilang, mereka sudah seperti kucing yang kecemplung got, manggut-manggut saja mendengar penjelasan Panji Gumilang yang dikatakan memakai mazhab Bung Karno. Jadi Bung Karno dijadikan mazhab. Itu dasarnya apa? Kok bisa Kemenak diam mendengar apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang? Itu jelas sesat. Tidak diragukan lagi. Bayangkan, orang-orang yang menuduh selama ini, yang menuduh kemudian menyuarakan bahwa ada mazhab Wahabi yang katanya didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka bisa langsung teriak-teriak sesat. Dan dengan keras mereka melakukan penolakan. Padahal itu berita bohong, itu isu yang bohong, isu yang mereka buat sendiri kemudian mereka lempar seolah-olah itu adalah berasal dari orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Tapi ketika ada yang jelas-jelas mengatakan bermazhab dengan Bung Karno, mazhab Bung Karno, ini mereka hilang seperti tikus yang tenggelam, seperti tikus yang dimakan ular. Kemudian Panji Gumilang mengatakan mau menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Kemudian sholat campur antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi masalah. Bahkan ditantang, kalau Kemenak mau marah, silahkan marah. Ini namanya sudah arogan. Ya, bukan seolah-olah lagi. Gaya bicaranya tidak santun, pukul-pukul meja, ya, mengetuk-ngetuk meja. Bahkan membusungkan dada ketika berbicara dengan rombongan dari Kemenak. Sementara rombongan dari Kemenak ini diam, memperhatikan, tunduk, ngangguk-ngangguk. Ya, lihat ekspresi rombongan dari Kemenak. Mereka manggut-manggut, kelihatan seperti anak-anak yang pendiam, anak-anak yang lugu, anak-anak santri yang sedang dinasihati syekhnya. Padahal sebenarnya itu wilayah mereka, wilayah Kemenak. Seandainya mereka mau meluruskan kesesatan Panji Gumilang, ya, mereka bisa. Seandainya mereka mau meluruskan, bisa. Tapi memang untuk meluruskan butuh ilmu. Kalau rombongan Kemenak ini bagaimana keilmuannya? Wallahu a'lam. Jadi kalau dikatakan oleh pemilik channel tersebut bahwasanya dia mengapresiasi kunjungan Kemenak Indramayu ke Al Zaitun, ini apanya yang mau diapresiasi? Orang rombongan Kemenak hanya terdiam di sana, malah memuji, mengapresiasi program Al Zaitun yang sudah dijelaskan, yang mau menjadikan sholat renggang, yang mau menjadikan wanita menjadi khatib Jumat, yang bermazhab Soekarno. Ini mereka puji dan bahkan diapresiasi oleh Kemenak. Jadi apa yang mau diapresiasikan atas kunjungan Kemenak di Al Zaitun? Wallahu a'lam. Kita simak lanjut lagi videonya. Ini kalau semakin viral ajaran seperti ini, nanti di mana-mana
Khatib Jumat perempuan, imam sholat akhirnya perempuan. Di mana-mana antara laki-laki dan perempuan campur baur. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan hak dengan kebatilan. Oleh sebab itulah, wahai seluruh sarjana muslim yang alim, yang faqih, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh ustadz nih yang faham tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis serta usul fikih dan ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama, mari diajak duduk bareng nih Panji Gumilang. Kalau seandainya nggak ada yang siap, kami Al-Fakir Ta'al Mu'alim siap untuk berdialog, meladeni Panji Gumilang. Apa maksudnya nih? Memang fikih itu ya khilafiyah. Hanya saja nih, Indonesia ini punya aturan, punya adab. Tatkala kita memilih madhab itu pendapat. Kalau Pondok Pesantren Al Zaitun menyatakan diri tidak bermadhab, berarti kan dia menciptakan madhab sendiri, ya kan? Menciptakan madhab sendiri. Lah, pencipta madhab sendiri harus diuji nih. Harus diuji. Mengapa harus diuji? Jangan sampai merusak syariat agama Islam yang suci. Karena kalau tidak tes ujian, maka bisa rusak nih. Setiap orang boleh berpendapat dengan kapasitas dia sendiri. Ini bahaya. Bahaya, apalagi mohon maaf, sudah banyak sekali video viral di medsos, di YouTube, ya, campur baurnya laki-laki dan perempuan, hingga menyebabkan kasus pelecehan seksual yang menimpa Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian viral juga masalah video yang soft wanita di depan. Kemudian ada yang seolah-olah non-muslim ikut. Kemudian juga sudah viral nih video yang tentang doanya orang-orang Kristen, Yesus Kristus yang mendoakan Al Zaitun. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Orang hidup Buddha mau mendoakan kita juga nggak apa-apa. Orang Kristen Katolik mau mendoakan kita nggak apa-apa. Orang Yahudi pada Israel mendoakan kita nggak apa-apa. Mereka yang mendoakan kita, ya kan? Tetapi masalahnya ini kita harus memiliki sekat-sekat, batas-batas. Toleransi dalam beribadah, toleransi beragama itu berbeda dengan toleransi dalam ibadah. Kalau beragama itu kan komplit sekali masalah dalam agama itu. Ada muamalah, ada ibadah. Ada ibadah yang mahdhur dan ghairu mahdhur. Nah inilah yang kita harus memiliki batas-batas. Oleh sebab itu sekali lagi kepada MUI pusat dan pemerintah pusat serta Kemenak pusat nih, Kemenak pusat semuanya pusat nih, harus segera mendudukkan Panji Gumilang untuk berdialog. Kalau bisa live. Kami Al-Fakir Ta'al Mu'alim siap menjadi wakilnya MUI, wakil pemerintah atau wakil Kemenak untuk berdiskusi, berdialog dengan Panji Gumilang. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari segala permasalahan ini, karena kita lihat sepertinya Al Zaitun ini memiliki sesuatu yang tidak biasa. Dilihat dari kepongahan mereka. MUI dan Kemenak ini sangat jelas tidak mempunyai harga diri, apalagi wibawa di hadapan pemimpin Al Zaitun. Akan tetapi kita tetap yakin bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mendukung ketika ada pihak-pihak yang memang mempunyai segala sesuatu atau sarana yang mendukung untuk dapat berdialog dengan pihak Al Zaitun, membantah segala keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.